Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberikan nikmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang pidato saya yang berjudul Pengaruh Kebersihan Sekitar Terhadap Kegiatan Kita. Jadi, apa sih itu kebersihan? Jadi, kebersihan itu adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan. Sedangkan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaiknya kotor hanya merusak keindahan tetapi juga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Sedangkan sakit merupakan salah satu faktor yang menimbulkan penderitaan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sehat? Menurut World Health Organization, kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna fisik, mental, sosial, spiritual. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Dalam syariat Islam, muatan ajaran kebersihan ini termaktub dalam perintah sholat. Ketika hendak mengerjakan sholat, umat Islam atau kita disyaratkan agar bersih dari hadas maupun najis, baik badan, pakaian, maupun tempat digunakan untuk sholat. Selain itu, kebersihan itu bukan hanya apa yang ada pada diri kita, maupun juga lingkungan sekitar, apapun termasuk jangkauan di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Karena kondisi lingkungan sekitar kita sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang kita lakukan. Jika kebersihan lingkungan kita baik atau bersih, maka tubuh kita juga akan dijauhi dari segala penyakit. Dan juga bukan hanya itu, tetapi lingkungan kita bersih menjadi sangat semangat melakukan sesuatu. Sisi psikologis kita jadi terjaga. Tetapi kondisi lingkungan kita yang tidak bersih selain membuat kita hidup jadi banyak penyakit, tetapi juga membuat kita tidak nyaman dalam melakukan segala aktivitas. Seperti yang sudah saya gambarkan tadi, bayangkan jika kita sedang ingin belajar di kampus pertama ketika kita baru sampai kampus. Lalu ruangan yang kita akan datangi itu di lantai 7. Kita menunggu lift. Ketika kita masuk lift, ternyata keadaan lift itu sedang tidak bersih atau sedikit bau. Pasti kita pun sudah tidak merasa nyaman dan sudah akan terganggu kegiatan ingin belajarnya itu. Ketika kita sudah di lift itu, kita sudah sangat kesal dengan kekotoran lift. Dan kita sampai di lantai 7, masuk pun kita ke kelas. Kelasnya itu pun kotor. Yang tadinya kita semangat dari rumah ingin belajar, semenjak di lift, liftnya kotor, masuk kelas, kelasnya pun kotor. Yang ada kita tidak lagi semangat dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Kalau sudah tidak semangat, yang ada materi tidak akan tertangkap. Di sini juga saya akan menjelaskan bahwa kebersihan lingkungan itu bisa mempengaruhi sisi psikologis. Kita akan melakukan kegiatan sehari-hari. Selain sisi psikologis terganggu, juga kita bisa jadi terkena penyakit kalau lingkungan kita tidak bersih ataupun kotor. Para bakteri menjadi sangat banyak sehingga kita bisa terkena penyakit seperti mutaber, diare, dan lain-lain. Jadi sampai sejauh ini pun sudah saya sampaikan bahwa kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya. Sebagai ajaran yang lengkap yang memiliki unsur-unsur akidah, syariah, muamalah, sudah semestinya konsep itu ada. Lebih-lebih bila dilihat dari aspek yang berkaitan dengan akhlak, karimah. Istilah yang digunakan sebagaimana disinggung Al-Quran dan As-Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian. Dalam Al-Quran adalah istilah taharah sebanyak 31 kata dan takziah sebanyak 59 kata dalam Al-Quran. Lalu bagaimana Islam makna kebersihan tersebut? Yang menarik dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan bahwa melakukan sendiri bukan hanya membersihkan badan kita, tetapi pakaian, rumah, halaman, kendaraan, dan lain-lain. Mencuci diambil dari kata mensucikan, membuat suci yang identik dengan bersih. Itu artinya apapun yang ada di sekitar kita dia harus dibersihkan atau juga disucikan. Jadi sampai sini kita sudah mengetahui bahwa kebersihan itu sangatlah penting.
tidak hanya dari kebersihan jasmani dan juga rohani. Kita juga bukan hanya kebersihan tentang badan kita sendiri, juga kebersihan tentang lingkungan kita sendiri. Makanya dari itu kita semua ataupun saya mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan bersama kita bisa melestarikan kebersihan lingkungan kita. Tidak dengan cara seperti gotong royong atau melakukan kerja bakti, tidak perlu serepot itu dengan menjaga kebersihan. Kita cukup dengan mengambil atau memungut sampah yang ada di sekitar kita dan membuangnya pada tempat-tempat yang semestinya. Itu kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi alangkah baiknya kita mulai dengan melakukan sedikit operasi smooth dengan memungut-mungut sampah yang ada di sekitar kita. Karena ingat lagi, an-nadzafatul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari saya, Zulama Bibi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fistabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.